Hello guys, how are you and how do you feel today? I hope you all in healthy and happy situation. Hello, my name is Zainab Salsabila. Aku dari program studi bimbingan dan konseling Universitas Negeri Yogyakarta. Selamat datang di podcast aku yang mainly membahas tentang pengembangan diri untuk kalian semua. Oke, topik kali ini benar-benar menarik banget guys, yang relate banget sama kita semua. Yaitu, aku akan membahas mengenai self-confident atau kepercayaan diri. Nah, kalian pernah ngerasa gak sih di suatu titik dimana kalian itu merasa kurang dari yang lain, entah dari segi fisik, penampilan, maupun segi akademik? Nah, pasti hampir semua orang pernah merasakan hal ini ya. Biasanya sering kita sebut dengan insecurity. Merasa tidak percaya diri pada momen-momen tertentu merupakan hal yang wajar dan hampir setiap orang itu pernah mengalaminya, baik dengan kepribadian introvert maupun extrovert. Namun sebaliknya, jangan terbawa arus perasaan ini ya guys, karena bisa saja menghalangi diri kita dari pengalaman hidup yang penting atau mungkin bisa membawa kita ke tahap baru dalam kehidupan. Nah, selain itu, rasa tidak percaya diri juga bisa membuat kita kehilangan kesempatan untuk menyalurkan potensi-potensi yang ada dalam diri. Jika hal ini dibiarkan terus-menerus, bukan tidak mungkin kita merasa kecewa pada diri sendiri. Tentunya ini bukan hal yang baik untuk kesehatan mental kita nih. Nah, untuk menghindari insecurities itu atau rasa tidak percaya diri dalam diri kita ini, aku ada beberapa tips nih untuk kalian. Nah, tidak ada kata terlambat untuk mempelajari sesuatu, termasuk untuk mempelajari cara meningkatkan rasa percaya diri ini. Namun, sebelum mempelajari ini, ada baiknya itu kita mencari akar dari rasa kurang percaya diri yang kita alami ini. Nah, akarnya itu yaitu penyebabnya ya guys. Penyebab munculnya rasa kurang percaya diri ada beragam dan berbeda pada setiap orang. Ada yang kurang percaya diri karena pernah mengalami pengalaman yang buruk, pernah mengalami penindasan maupun trauma. Ada pula yang kurang percaya diri karena pengaruh pola asuh semasa kanak-kanak. Nah, pengalaman di masa lalu memang tidak bisa diubah. Tapi di sini kita bisa mengubahnya dengan menjalani tips-tips yang aku berikan berikut ini. Tips yang pertama yaitu bangunlah pola pikir positif. Oke, aku nggak bosen-bosen nih ngasih tahu ke teman-teman buat mengubah mindset kita dari yang negative thinking menjadi ke positive thinking. Jika kita sebelumnya selalu merasa tidak bisa menjalani sesuatu, nah mulai saat ini cobalah untuk membentuk pola pikir positif dan growth mindset dalam diri kita. Setiap ada keraguan, katakan, saya bisa belajar dan melakukan ini jika saya mau. Ini mantra ampuh banget guys, boleh ya dipraktekkan langsung nanti. Oke, kita maksud tips yang kedua yaitu kenalilah kekurangan dan kelebihan kita. Tanamkan pada diri kita bahwa setiap orang itu memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Nah, jika kita melakukan sebuah kesalahan atau memiliki kekurangan, jangan menganggap itu sebuah kebodohan. Ingat, setiap orang itu pernah melakukan kesalahan dan tidak ada orang yang benar-benar sempurna. Kita hanya perlu memperbaiki dan belajar untuk tidak mengulangi kesalahan tersebut. Kita langsung aja masuk tips yang ketiga, yaitu fokus pada langkah atau perubahan kecil. Membangun rasa percaya diri tidak bisa dilakukan dalam sekejap. Oleh karena itu, kita nih harus memahami bahwa kita itu perlu menghargai setiap proses atau perubahan kecil yang berhasil kita raih dan kita lakukan. Jangan berkecil hati jika keadaan tidak membaik secepatnya yang dibayangkan. Mungkin saat ini masih merasa kurang percaya diri, tapi langkah atau perubahan kecil yang dilakukan sekarang pada akhirnya akan tumbuh menjadi perubahan yang besar dan membuat kita terus maju dan berkembang untuk kedepannya. Kita masuk yang tips yang keempat, yaitu lakukan hal yang disukai. Cara meningkatkan percaya diri selanjutnya adalah dengan menghabiskan waktu luang dengan kegiatan-kegiatan yang disukai. Jika memungkinkan, cobalah untuk mempelajari keterampilan
keterampilan baru gitu guys, atau geluti hobi kita yang sebelumnya itu ingin kita coba. Selain menimbulkan rasa bahagia, aktivitas baru juga bisa membuat kita menguasai keterampilan baru. Oke, kita masuk ke tips yang kelima, yaitu berhenti membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Nah, di sini kadang tuh kita tuh sering ya kayak refleks gitu membandingkan diri kita dengan orang lain, kayak aduh pencapaian orang lain udah segini tapi pencapaian kita tuh masih segini. Nah, siapa nih ayo yang sering kayak gitu? Nah, mulai sekarang jangan kayak gitu lagi ya guys. Nah, cobalah untuk berhenti membandingkan diri sendiri dengan orang lain, baik itu soal penampilan, prestasi, maupun pencapaian yang telah kita raih. Ingatlah bahwa setiap orang itu memiliki jalannya sendiri dan hidup itu bukanlah sebuah perlombaan. Ya, kita masuk tips yang keenam, yaitu bergaul dengan orang-orang yang positif. Ini juga penting banget ya, jika kita itu memiliki teman yang senang menjatuhkan kita, membicarakan negatif mengenai kita, atau sekedar pamer dan membuat kita merasa kecil. Mulai sekarang batasi pergaulan dengannya. Lebih baik jalani hubungan dengan orang-orang yang bisa menghargai kita. Oke, dan yang terakhir nih, menerapkan pola hidup sehat. Secara tidak langsung, pola hidup yang sehat dapat membentuk pola pikir yang sehat juga. Rasa percaya diri adalah salah satu bentuk dari pola pikir yang sehat. Oleh karena itu guys, jangan lupa jaga kesehatan tubuh kita dengan menerapkan pola makan sehat dan olahraga secara rutin setidaknya selama 30 menit setiap hari. Nah, pada pandemi saat ini nih juga ya mendukung kita untuk merasakan rasa jenuh dan kadang membuat kita overthinking, terutama mengenai keterampilan dan penampilan diri kita. Nah, dengan juga seringnya kita membuka sosial media yang dimana-mana itu ada teman kita gitu yang sedang mengupdate instastory atau mengupdate status di WhatsApp, yang kadang itu membuat kita itu merasa tidak percaya diri nih. Oke, pesan dari aku, mulai dari sekarang jangan bandingkan pencapaian diri kita dengan orang lain ya, karena setiap orang itu memiliki pencapaian dan keunikan yang berbeda-beda. Dan tentunya jangan terlalu percaya dengan dunia maya yang hanya menunjukkan sisi menyenangkan dari seseorang. Okay, I hope you all and I can learn something today, and I am so happy with you guys. Thank you very much and bye-bye.